Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Tianingrum dengan NIM 07021281924036. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya tentang kultur, disintegrasi sosial dan integrasi sosial. Nah, baik, disintegrasi sosial telah menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat Indonesia kini, yang akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk adanya integrasi. Fenomena disintegrasi sosial yang nampak dari adanya konflik dan penggunaan kekerasan dalam masyarakat bukan saja menjadi masalah kita sendiri, namun telah menjadi salah satu masalah utama di samping masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan lain-lain. Ada 3 konsep yang dibahas di sini, yaitu kultur, disintegrasi, dan integrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Integrasi berarti tidak bersatunya berbagai komponen atau struktur dalam suatu sistem sosial atau masyarakat. Sementara integrasi merujuk pada pola keterkaitan atau interdependensi antara berbagai unsur atau struktur sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan seseorang yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang lebih baik dari kelompok orang lain. Yang kedua, adanya kontak budaya yang lemah. Kontak budaya yang lemah di sini maksudnya adalah bahwa mereka tidak bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, ada primordialisme. Primordialisme adalah kecenderungan seseorang, kecintaan seseorang terhadap budaya mereka sendiri. Yang keempat, ada sosialisasi nilai budaya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi perspektif makro untuk mencari akar persoalan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai disintegrasi dan integrasi sosial dalam konteks budaya. Faktor-faktor yang tercakup dalam unsur budaya masyarakat pada hakikatnya dapat dipandang sebagai akibat dari pola perilaku, hukum, ekonomi, politik dari masyarakat. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu, sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain, itu adalah unsur-unsur sosial kemasyarakatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bentuk integrasi sosial. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi yaitu pencampuran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan yang asli. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan yang asli. Contoh dari akulturasi ini yaitu sekaten. Kebudayaan sekaten ini percampuran antara budaya Jawa, Islam, dan Hindu. Yang kedua, ada syarat-syarat keberhasilan integrasi sosial. Yang pertama, untuk meningkatkan integrasi sosial, setiap individu harus dapat mengendalikan perbedaan atau konflik yang terdapat pada suatu kekuatan bangsa, dan bukan sebaliknya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial untuk menjadi pedoman hidup masyarakat.